Halo, apa kabar sobat semua? Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai Presiden Indonesia pada tanggal 20 Oktober lalu. Sebagai orang nomor 1 di Indonesia, Prabowo mendapatkan pengawalan ketat dari Pas Pampres, yaitu pasukan terpilih yang memiliki keterampilan tinggi dalam menjaga keamanan. Hanya prajurit terbaik yang diberi tugas untuk melindungi Presiden. Berbicara tentang prajurit dengan kemampuan hebat, nama Serda Ucok pernah menjadi sorotan. Dia adalah salah satu anggota Kopassus yang dikenal memiliki keahlian militer luar biasa. Bagaimana jika Serda Ucok bergabung dengan Pas Pampres? Mari kita bahas lebih lanjut. Pasukan Pengamanan Presiden atau biasa disingkat Pas Pampres, adalah pasukan khusus yang bertugas memberikan pengamanan fisik secara langsung dan jarak dekat kepada Presiden dan Wakil Presiden RI. Mereka juga bertugas melindungi mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden RI beserta keluarganya, serta tamu negara setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan. Selain itu, Pas Pampres memiliki fungsi dalam protokol kewarganegaraan untuk mendukung tugas utama TNI. Pas Pampres adalah salah satu badan pelaksana Pusat Tentara Nasional Indonesia, TNI. Pasukan ini terdiri dari prajurit pilihan yang berasal dari berbagai cabang satuan khusus dan elit di TNI seperti Kostrat, Kopassus, Raider, Marinir, Kopaska, Paskas, dan Polisi Militer. Sebelum era reformasi personal Pas Pampres juga direkrut dari Polri. Sejarah Pas Pampres bermula secara spontan bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, seperti halnya pembentukan TNI dan Polri. Pada saat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, sekelompok pemuda pejuang berperan melindungi Presiden. Para pemuda ini berasal dari kesatuan tokoh Mokos Sakutai yang berfungsi sebagai pengawal pribadi, serta pemuda eks-peta pembela tanah air yang bertugas sebagai pengawal istana. Anggota Pas Pampres bukanlah orang sembarangan, mereka direkrut dari prajurit terbaik Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, sesuai dengan kebutuhan operasional, berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2014. Perekrutan anggota Pas Pampres dilakukan melalui proses seleksi yang ketat, dengan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh TNI. Karena seleksi ini sangat ketat, hanya prajurit dengan kemampuan luar biasa yang dapat lolos dan bergabung dengan Pas Pampres. Sebagai bagian dari Tentara Nasional Indonesia, TNI, untuk dapat bergabung dengan Pas Pampres seseorang harus terlebih dahulu menjadi anggota TNI. Tidak cukup hanya memiliki postur tubuh yang ideal, calon anggota TNI juga harus memiliki kemampuan untuk melewati serangkaian tes yang menantang. Oleh karena itu, hanya prajurit yang terpilih dan terlatih dengan baik yang dapat mendaftar untuk bergabung dengan Pas Pampres. Calon anggota Pas Pampres harus memenuhi beberapa persyaratan umum, yaitu berstatus sebagai prajurit aktif, Tentara Nasional Indonesia berpangkat antara Serda, Sersan 2 hingga Kapten, berusia maksimal 40 tahun, memiliki tinggi badan minimal 170 cm, lulus seleksi administrasi, pemeriksaan kesehatan, dan tes psikologi. Memiliki surat rekomendasi dari satuan asal mereka. Menjadi anggota Pas Pampres bukanlah hal yang mudah, para calon harus melalui beberapa tahapan seleksi yang ketat yang mencakup pemeriksaan fisik, mental, dan keterampilan lainnya. Hanya mereka yang mampu melewati semua tahapan ini, yang bisa bergabung dalam pasukan khusus yang bertugas melindungi Presiden, Wakil Presiden, serta tamu negara setingkat kepala negara atau pemerintahan. Apakah Serda Ucok memenuhi syarat untuk menjadi anggota Pas Pampres? Sebelum terlibat dalam kasus cebongan, Serda Ucok adalah bagian dari Kopassus, yaitu satuan elit TNI Angkatan Darat yang terkenal karena keahlian tempurnya, serta kemampuan dalam misi khusus seperti infiltrasi, kontraterorisme, dan operasi penyelamatan. Sebagai prajurit Kopassus, Serda Ucok tentu memiliki kualitas yang sama dengan anggota Kopassus lainnya. Oleh karena itu, Serda Ucok dianggap memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari pasukan pengamanan Presiden, Pas Pampres. Kasus yang melibatkan Serda Ucok atau yang dikenal sebagai kasus cebongan,
terjadi pada tahun 2013 dan sempat menggemparkan masyarakat Indonesia. Kasus ini melibatkan serangan terhadap lapas Cebongan di Sleman, Yogyakarta, yang dilakukan oleh sejumlah anggota TNI termasuk Serda Ucok dan beberapa rekannya. Peristiwa tersebut berawal dari pengeroyokan yang menewaskan seorang prajurit TNI bernama Serka Heru Santoso. Pelaku pengeroyokan tersebut adalah kelompok preman yang saat itu meresahkan masyarakat Yogyakarta. Sehari kemudian seorang anggota Kodim dan mantan anggota Kopassus bernama Sertu Triyono ditemukan tewas akibat luka bacok, diduga dilakukan oleh kelompok yang sama. Serda Ucok Tigor Simbolon merupakan anggota Kopassus Grup 2 yang bertugas di Kandang Menjangan, Kartasura. Karena kasus penyerangan di Lapas Cebongan Sleman Yogyakarta ia dijatuhi hukuman 11 tahun penjara. Ia dinyatakan terbukti mengeksekusi 4 tahanan dengan senjata AK-47 di Lapas Kelas 2B Cebongan. Serda Ucok dikenal punya hubungan yang sangat dekat dengan Sertu Triyono, karena mereka pernah menempuh pendidikan bersama di Kopassus Batu Jajar, Bandung. Setelah mendengar kabar tewasnya Sertu Triyono, Serda Ucok dan beberapa rekannya mendatangi Lapas Cebongan pada tengah malam dengan bersenjata AK-47, 2 replika AK-47 dan sebuah pistol. Mereka memasuki lapas dan mengaku sebagai anggota Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Serda Ucok memasuki blok A5 di dalam lapas, sementara 2 rekannya yaitu Serda Sugeng dan Koptu Kodik berjaga di luar. Di sana Serda Ucok menembak 4 tahanan yang terlibat dalam pembunuhan Serka Heru Santoso dan Sertu Triyono. Hendrik Benyamin Angel Sahetapi alias Diki Ambon, 31 tahun, Adrianus Chandra Galaja alias Dedi, 33 tahun. Gamelil Yermianto Rohi Riwu alias Adi, 29 tahun. Yohanes Juan Manbait alias Juan, 38 tahun. Serda Ucok divonis 11 tahun penjara setelah terbukti melakukan pembunuhan tersebut. Dia dan rekan-rekannya kemudian diadili di pengadilan militer dan mendapat hukuman atas tindakan mereka. Namun proses hukum ini sempat menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat menunjukkan simpati dan memahami motif balas dendam yang melatar belakangi aksi mereka. Tetapi sebagian lain menilai bahwa tindakan main hakim sendiri tetap tidak dapat dibenarkan. Dukungan untuk Serda Ucok mengalir dari berbagai kalangan. Ratusan orang yang tergabung dalam kelompok Kawulo Yogyakarta Hadiningrat mengadakan demonstrasi di kantor auditor militer Februari tahun 11 Yogyakarta. Mereka membawa spanduk merah bertuliskan bebaskan 12 prajurit Kopassus dari segala tuntutan sebagai bentuk dukungan. Kelompok lain yang tergabung dalam Kawulo Yogyakarta Hadiningrat juga memberikan dukungan dengan mendatangi TPU Meraci Malaya Kuncen, Yogyakarta. Mengenakan pakaian serba hitam, puluhan warga berdoa dan menaburkan bunga di makam Ijon Jandi pendiri Kopassus. Mereka juga membawa bendera merah putih dan foto Ijon Jandi dalam ukuran besar. Koordinator Ziarah Ambaranto menyatakan bahwa kegiatan ini juga merupakan seruan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer agar memberikan vonis seringan-ringannya bagi 12 prajurit Kopassus yang menjadi terdakwa dalam kasus penyerangan Lapas Cebongan. Peristiwa pembunuhan Serka Heru Santoso seorang prajurit Kopassus oleh kelompok preman di Hugos Cafe pada tahun 2013, meninggalkan kesan mendalam bagi Serda Ucok Tigor Simbolon. Setelah menjalani vonis 11 tahun Serda Ucok akhirnya bebas. Dikabarkan bahwa ia kembali bergabung dalam Satuan Telik Sandi atau intelijen di Grup 3 Sandi Yuda, yang bermarkas di Cijantung, Jakarta Timur. Namun hingga saat ini kabar kembalinya Serda Ucok ke Grup 3 belum dapat dipastikan kebenarannya. Grup 3 Sandi Yuda dalam Kopassus memiliki keahlian khusus dalam tugas operasi rahasia atau clandestine operation, termasuk intelijen tempur comeback intelligence, dan kontra pemberontakan atau counter-insurgensi. Satuan ini telah terlibat dalam berbagai operasi baik di dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu operasi rahasia yang pernah dilakukan adalah operasi khusus di Belanda.